Ketika Al-Quran sebagai asy-syifa, Al-Quran ini adalah obat, penyembuh, penenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketemu lagi dengan channel kami, Eko Asmanto. Mudah-mudahan channel ini dapat memberikan berkah di tengah-tengah kemuliaan datangnya bulan Ramadan untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan channel ini menambah wawasan kita tentang keutamaan seputar kemuliaan bulan Ramadan. Terlebih hukum-hukum yang berhubungan dengan keutamaan dari apa yang dituntunkan oleh Allah selama ibadah itu dilakukan di bulan Ramadan. Namun dalam tema kita saat ini, kita akan mengangkat, karena bulan Ramadan, di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Bulan Ramadan, di dalamnya Allah lipat gandakan kemuliaan-kemuliaan, karena ada Al-Quran yang paling mulia yang Allah turunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, dan seterusnya. Nah, bulan Ramadan yang dimana di dalamnya diturunkanlah Al-Quran. Pertanyaannya adalah, yang insya Allah akan menjadi hikmah tema kita di kesempatan kali ini, Al-Quran ini kita jadikan sebagai apa? Tentunya Al-Quran sebagai asy-syifa, Al-Quran sebagai obat, Al-Quran ini sebagai penenang hati kita. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus pada ayat ke-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sungguh benar-benar telah datang mau'izah. Apa mau'izah di sini? Pelajaran dari Tuhan kalian. Wasyifaun lima fis sudur, dan obat untuk apa yang ada di dalam hati. Wahudan warahmah lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Coba kita telaah satu-satu di ayat 57 dari surah Yunus ini. Di situ menyebutkan 4 perkara hebat. Al-Quran sebagai pelajaran, mau'idah. Al-Quran sebagai asy-syifa, obat. Yang ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk, hudan. Dan yang keempat, Al-Quran sebagai rahmat yang selalu mendatangkan kasih dan sayang. Tentunya dalam kehidupan kita, terlebih saat ini kita berada dalam kesusahan, kesulitan, di tengah-tengah adanya wabah corona. Ada hal terpenting dalam hidup kita sebenarnya. Tidak ada lagi pegangan hidup yang menguatkan hati kita. Tidak ada lagi tuntunan yang menguatkan untuk apa yang kita lakukan. Sebagaimana amalan yang terbaik yang harus kita lakukan pada amalan-amalan selama di bulan Ramadan. Dalam tema kita sebelumnya adalah salah satunya tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Maka ini menjadi satu kebaikan yang harus kita lakukan. Nah, ketika Al-Quran sebagai asy-syifa, Al-Quran ini adalah obat, penyembuh, penenang. Sampai kapan itu dapat menjadi sesuatu yang baik untuk hidup kita? Kita lihat di ayat ke-57 dari surah Yunus itu. Ya ayyuhan nas. Huruf yang mengawali adalah harf an-nida.
huruf yang menyeru, yang memanggil. Dia bagian daripada harfun nida, huruf yang menyeru. Wahai sekalian, An-Nas, salah satu ayat yang menggunakan An-Nas di antara istilah-istilah manusia yang lainnya. Al-Quran menggunakan istilah Al-Bashar, Al-Quran menggunakan istilah Al-Ins, Al-Quran menggunakan istilah Bani Adam, Al-Quran juga menggunakan istilah Al-Insan, dan masih banyak lagi istilah-istilah manusia yang ada di dalam Al-Quran. Tapi di sini ya ayuhan nas, Allah menggunakan istilah tidak Al-Insan, An-Nas. Seperti Qul a'udzu birabbin nas, ya ayyuha an-nas. Ada apa? Allah peruntukkan seruan ini untuk seluruh umat manusia. Berarti Al-Quran ini rahmat untuk seluruh siapapun umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tinggal dia mau mengambil petunjuk, hidayah atau tidak. Apa kalimat berikutnya? Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Ada huruf yang mengqasamkan, yang menyumpah. Kalau di sini Allah benar-benar mendatangkan berita yang pasti. Qad, sungguh benar-benar telah datang peringatan, pelajaran untuk kalian dari Tuhan kalian. Ja'atkum, ja'a, karena ada kalimat mau'izah yang di sini ada tak marbutahnya, bukan mudzakkar tapi dia muannas, maka fi'ilnya menjadi ja'at, fi'lu madin, kata kerja bentuk lampau. Jadi peringatan ini sudah Allah datangkan untuk kehidupan manusia dan bentuknya sudah lampau, sudah dulu. Sekarang mana yang mau kita pakai? Hukum mana? Apakah kita menjadikan hukum kehidupan kita ini Al-Quran? Di tengah-tengah hidup kita sakit, fisik kita sakit, politik kita sakit, ekonomi kita sakit, perdagangan kita sakit, pendidikan kita sakit, pejabat kita sakit, tokoh masyarakat kita sakit, lembaga pendidikan, instansi pemerintah kita sakit. Mana obatnya? Apa yang akan menjadi obat? Cuma Al-Quran. Makanya Allah memberitakan dengan hikmah ini. Sebagai yang pertama, peringatan. Jadi Al-Quran mendatangkan peringatan untuk kita, sebagaimana peringatan itu adalah pelajaran untuk kehidupan yang lebih baik dalam hidup kita. Lalu tidak cukup di situ. Allah menyebutkan dengan kalimatnya syifa'un lima fis sudur. Obat dari penyakit apapun yang ada di dalam hati-hati kita. Penyakit hati ini paling sulit untuk bisa kita sembuhkan. Ya. Karena kalau sudah bicara hati, sulit. Tergelincirnya kaki lalu kita keselio, mudah untuk kita obati. Masih ada obatnya. Tapi kalau sudah hati yang sakit, lidah yang tergelincir, hati yang sakit, apalagi obatnya? Perdebatan di antara keluarga, perdebatan di antara rekanan kerja. Tidak ada yang bisa menguatkan. Kecuali obat itu adalah Al-Quran. Makanya ketika Allah menenangkan kita dengan kalimat asy-syifa, apalagi tema kita saat ini Al-Quran sebagai asy-syifa. Al-Quran ini sebagai obat yang menenangkan, yang menenteramkan, yang menjadikan kehidupan kita semakin lebih baik. Karena kita hidupnya tenang. Karena kita hidupnya tentram. Mari sahabat sekalian, jadikanlah Al-Quran yang memotivasi kita untuk menyembuhkan apapun kesulitan yang ada dalam hidup kita, dengan Al-Quran sebagai obatnya. Nah, kalau peringatan ini sudah diambil, mau'idhahnya sudah diambil, pelajarannya sudah diambil, syifanya sudah diambil. Kita lihat kalimat berikutnya. Hudan
wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran itu sebagai petunjuk sekaligus sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, untuk menjadi lil mu'minin, orang yang memiliki keimanan, ini kan butuh konsekuensi hati yang kuat, keyakinan yang kuat, tutur kata yang tidak berbeda dengan lisan, dan selalu ada keterhubungannya dengan kebenaran yang ada di dalam hatinya. Jadi jangan berbicara hatinya berbeda, jangan bertingkah laku hatinya berbeda. Nah, inilah konsekuensi iman. Nah, ketika kita sebagai orang yang beriman kepada Allah menjadikan peringatan yang ada di dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang hebat untuk kita dan obat yang menyembuhkan kesulitan hidup kita, kegalauan bentuk apapun yang ada dalam hidup kita, kita jadikan Al-Quran sebagai obatnya, ditambah keyakinan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, maka lengkaplah 4 poin tadi. Poin yang ketiga tadi, ya, Al-Quran sebagai petunjuk yang menerangi kehidupan kita, dan Al-Quran sebagai rahmat yang mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan Ramadan, seiring dengan mulianya Ramadan dikarenakan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, seiring dengan keutamaan ibadah yang dilakukan yang ada di dalam bulan Ramadan, karena ibadah itu juga dituntunkan di dalam Al-Quran, seiring dengan kemuliaan petunjuk yang Allah berikan dan sumber hukum yang ada di dalam Islam itu juga ada di dalam Al-Quran. Mari sama-sama kita obati, kita sembuhkan penyakit-penyakit hati kita seiring dengan Al-Quran sebagai obat yang menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Mudah-mudahan kita diselamatkan dan kita diistiqomahkan untuk tetap semangat mengobati penyakit hati kita dengan Al-Quran sebagai motivasi yang menjadikan hidup ini semakin sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.